Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi biar ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan bila ghayah wa syukran bila nihayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atsba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Hadratul muhtaramin, para ulama, para zu'ama, para wali santri, wabil khusus hadir di sini Bapak Rusdiaki, juga para ibu, para asatidz, para ustadzat, wabil khusus Bapak Dr. Haji Hasan Habibi selaku pengurus Yayasan Mahabbatullah, Kepala SMA Terpadu Baitul Hikmah Ustadz Muhammad Syukrun Farda MAG, Kepala SMP Terpadu Baitul Hikmah Ustadzah Hajjah Nurul Faziyah SIP, Kepala Madrasah Diniyah Ustadz Muhammad Nasrul Haq SOS. Hadir di sini juga para dewan guru, juga pengurus yayasan yang lain, Ibu Hajjah Qurratu Aini, para santri Pondok Pesantren Baitul Hikmah, khususnya para wisudawan wisudawati yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita telah melaksanakan prosesi tasyakuran dalam rangka wisuda santri Baitul Hikmah baik untuk tingkat SMP maupun SMA. Untuk itu selaku pengasuh saya mengucapkan selamat atas wisuda para santri kelas 9 SMP dan 12 SMA. Semoga ilmu yang kalian beri manfaat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Mari semangat. Mari semangat. Cukup atau selesai? Lanjut. Alhamdulillah. Saya bersyukur bahwa kalian bisa menyelesaikan jenjang pendidikan baik SMP maupun SMA. Itulah yang lalui. Sebelum menuju terminal yang lain, berikutnya harus menyelesaikan terlebih dahulu terminal SMP dan SMA. Tetapi jangan berhenti. Kenapa? Mencari ilmu itu adalah long life education. Pendidikan itu berlangsung seumur hidup. Maka yang sudah tamat SMP lanjut ke SMA. Yang sudah SMA lanjut ke perguruan tinggi. Karena Islam itu mengajarkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Yang terpenting dalam mencari ilmu ini, terutama di pesantren tadi sudah disampaikan oleh Pak Hasan Habibi, Pak Ustaz Farda, ya. Bagaimana kita mengamalkan
ilmu yang telah kita raih di pesantren ini. Dan sebagai tamatan cermin dari pondok pesantren ini. Bagi yang masih melanjutkan, semoga mendapatkan manfaat di sini. Bagi yang melanjutkan di luar juga mudah-mudahan manfaat di luar. Ya. Dan pesan saya, kalian harus komitmen sebagai santri Baitul Hikmah. Santri itu akronim dari 5 huruf yang merupakan filosofi dan harus selalu dipegang oleh para santri. Santri. Santri itu adalah ada 5 huruf. Apa itu? Sin, nun, ta, ro, ya. Sin ini adalah berarti safaro ilal ma'had litolabil ilmi. Santri itu pergi ke pesantren untuk mencari ilmu. Jadi kalian semua datang ke sini adalah untuk mencari ilmu. Karena Allah SWT berkatakan, kalau kita simak Al-Quran, surah At-Taubah 122, Allah perintahkan ketika umat Islam, di awal-awal Islam dulu, mereka dimobilisasi Rasul untuk berjuang di medan perang, Allah tegur, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Janganlah umat Islam itu semua dimobilisir ke medan perang. Hendaklah ada di antara mereka ta'ifah, sekelompok kecil yang secara khusus liyatafaqahu fid-din, untuk memperdalam ilmu agama. Jadi kalian di sini adalah pilihan Allah. Sebagai hamba pilihan taifah, kelompok kecil, ya, small group, kelompok kecil yang khususkan untuk tafaqquh fiddin, at-ta'ammuq fiddin, memperdalam ilmu agama. Ini adalah sin. Safara ilal ma'had litalabil ilmi. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Huruf apa? Sin, nun. Nun adalah singkatan dari nala, uluman katsirah wa nafi'ah. Setelah di pondok belajar, berproses, ya, mengkaji berbagai macam ilmu pengetahuan, maka dia akan nala, uluman katsirah wa nafi'ah. Akan meraih ilmu yang banyak dan bermanfaat. Mulai dari ilmu akidah, ya, ilmu syariah, akhlak tasawuf, dikaji semuanya. Nanti kajian ahkam, mulai dari ahkamul ibadah, ahkamul muamalah, ahkamul munakah, ahkamul jinayah, ya kan? Semua dikaji. Sampai pada ilmu bahasa, ilmu lughah, nahwu, sharaf, ya, balaghah, ada badik, ma'ani, bayan, dan seterusnya dikaji. Mendapat uluman katsirah wa nafi'ah. Itulah santri. Yang ketiga apa? San apa? Huruf yang ketiga apa? Ta. Ta ini adalah tamassaka kitaballah wa sunnata rasulih wa taba'a syekhahu fi thalibardhatillah. Santri itu setelah dia datang ke pesantren untuk mengkaji, kemudian mendapat ilmu manfaat, ilmu itu tidak menjadi dia sombong, tapi justru dia tamassuk, berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, dan ikut gurunya dalam mencari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah gambaran seorang ulul albab setelah dia mengkaji alam semesta dari sudut ilmu-ilmu nakli maupun akli, maka kesimpulannya adalah subhanaka rabbana faqina adzabannar. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Maka sebenarnya rabbana ma khalaqta subhanaka faqina adzabannar. Jadi setelah mendapatkan ilmu yang banyak, bukan makin sombong, mentang-mentang jadi profesor, merasa hebat, padahal dengan yang namanya korban nggak mampu menangani, ya kan? Justru
dengan mendapat ilmu itu dia sadar, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Inilah santri. Setelah dapat ilmu justru menyadari betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Ciptaannya enggak ada yang batil, enggak ada yang sia-sia, justru dia sadar subhanaka faqina adzabannar. Inilah santri, tawadhu. Walaupun nanti kalian jadi profesor, jangan pernah sombong. Ya, kalian jadi pejabat, jangan pernah sombong. Tundukkan kepala, sujud pada Allah. Sadar. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini paling penting. Jadi tamassaka kitab Allah wa sunnat rasulih wa taba'a syaikhahu fi tabi mardatillah. Itulah santri. Sin, non, ta, apa lagi? Ra. Raja'a ila baladihi lid-da'wati wa nashr ilmi. Ra ini adalah singkatan dari raja'a ila baitihi ila baladihi lid-da'wah wa nashr ilmi. Santri itu setelah mendapatkan ilmu yang banyak, kemudian dia selalu taqwallah, menjadi muslim yang soleh, al-qaim bi hukmihi, maka dia pulang ke rumah, ke daerahnya untuk apa? Lidakwah wa nashr ilmi. Tugas kalian adalah berdakwah dan mencari dan mengembangkan ilmu. Itulah tadi lanjutan firman Allah dalam surah At-Taubah 2, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Setelah kalian mencari ilmu perintah Allah, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Pulanglah ke daerahnya, pulanglah ke rumahnya untuk berdakwah, nasrul ilmi. Maka anakku sekalian, terutama yang sudah tamat SMA, ketika kalian pulang ke daerah, pulang ke rumah ya, jangan lupa ngajar. Meskipun anak-anak yang masih TPQ, ya, jangan gengsi, ngajar Iqra, ngajar Fatihah. Ini luar biasa. Berkat kalian ngajar anak-anak TPQ, anak-anak yang sebelum nggak bisa baca Al-Fatihah, atas bimbingan kalian bisa baca Al-Fatihah. Kemudian Fatihah itu dibaca setiap sholat, mulai dari kecil sampai dia wafat. Masya Allah, pahala kalian berapa itu? Berkat bimbingan kalian, anak-anak kecil bisa baca Al-Fatihah. Masya Allah. Saya masih ingat dulu bahasa Mas Ari, pendiri NU, ya, kakeknya Gus Dur, ayah Wahid Hasim tadi, itu ketika datang ke Kajen Pati, bertemu dengan Kiai Salam, ayah dari Abdul Salam, begitu melihat Kiai Salam itu ngajar santri kecil-kecil di musola, beliau menangis, ya Allah, saya kepingin seperti itu, ngajar Al-Quran pada anak-anak sehingga tertanam dalam jiwanya Al-Quran yang dibaca setiap sholat. Masya Allah, pahalanya luar biasa. Maka saya pesan anakku sekalian, terutama yang tempat SMA ya, kalau kalian pulang atau kuliah dimanapun, saat Anda kuliah ada waktu kosong, ngajar, ya, ngaji, walaupun hanya ngajar Fatihah, walaupun hanya ngajar Iqra, insya Allah berkah. Ya. Itulah makanya roja ila baladihi wa baitihi lid'awah wa nashr ilmi. Itulah santri. Jadi harus diingat-ingat ya santri ya. Dari sin tadi safar al-bahad itulah bil ilmi. Nun nala uluman katsirah wa nafi'ah. Ya kan? Kemudian ta, ya kan? Tamassaka kitab Allah wa sunnat rasulih wa taba'a syaihu fi tabi mardatillah. Ya. Raja'a ila baitihi lidda'wah wa nashr ilmi. Terakhir apa? Ya, usahakan ketika pulang ya, yuassis ma'hadan jadidah li nashr ilmi. Berikan pada pesantren untuk pengembang ilmu. Meskipun sekarang belum mampu, tanamkan cita-cita dalam jiwa kalian. Ya Allah, saya pengen, ya Allah, nanti kalau saya sudah dewasa, sudah jadi sarjana, mampu bikin pesantren supaya banyak anak-anak bisa dididik. Insya Allah dengan niat itu Allah wujudkan. Jadi semua itu dimulai dari mimpi. Ya, mimpilah kalian anak kiai. Ya, saya doakan akan jadi kiai nanti. Ya, ahli ulama, insya Allah bikin pesantren.
Juga ada di antara kalian jadi pejabat, jadi presiden. Mau? Mau jadi presiden? Mudah-mudahan di antara kalian jadi presiden. Ada jadi gubernur, jadi bupati, jadi camat. Mudah-mudahan semuanya manfaat. Tapi jangan lupa ya, kalau jadi presiden ingat Pak Kiai Hamdan itu ya. Saya jadi presiden berkat doa dulu. Nah, itu kan berkat doa Pak Kiai Hamdan waktu wisuda saya jadi presiden gitu dong ya. Doakan saya nggak perlu apa-apa. Saya nggak minta apa-apa, minta doa aja. Cukup Rabbil Firli wali Syekhi Muhammad Hamdan Abdul Rashid itu kan. Waktu jannah cukup bagi saya itu. Ya. Saya nggak pengen apa-apa. Maka di istilah santri ya, ada alaqah ruhiyah. Ada hubungan batin dengan guru ya, sehingga selalu ingat gurunya untuk dihadiah Fatihah. Cukup itu aja. Doakan. Ya, itulah alaqah yang paling kuat, alaqah qawiyah antara murid dengan guru adalah selalu baca Al-Fatihah. Ya. Itu pesan saya. Santri itu. Apalagi santri Baitul Hikmah. Apa artinya bait apa? Baitul Hikmah apa artinya bait? Apa bait? Rumah, tempat. Ya. Al-Hikmah apa? Al-Hikmah. Apa? Kebijaksanaan. Ya. House of wisdom, ya kan? Rumah kebijakan. Ini nggak sembarangan. Kami memberi nama Baitul Hikmah ini diinspirasi dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 269. Tadi saya bacakan, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Yu'til hikmata man yasha. Allah anugerahkan hikmah hanya pada orang-orang yang Allah kehendaki. Nggak sembarangan. Untuk mondok Baitul Hikmah ini nggak sembarangan. Nama Baitul Hikmah ini adalah nama yang mahal. Al-Quran taruhannya. Karena sejak awal saya terinspirasi. Pondok ini mau jadi apa? Saya ingin pada santri ini adalah digodok di Baitul Hikmah adalah sebagai house of wisdom. Bagaimana kita mendidik santri itu menjadi orang-orang yang bijak. Ya. Apa itu Al-Hikmah? Isinya Al-Hakim. Ya, maka bukan Al-Hakim. Al-Hakim huwa alladhi wafaqa kalamuhu af'alahu. Kita buka dalam tafsir Ar-Razi. Juga oleh tafsir Munir ya. Juga dalam tafsir yang lain, tafsir Ibnu Katsir. Al-Hakim huwa alladhi wafaqa kalamuhu af'alahu. Yang namanya Al-Hakim, orang yang wise, orang yang bijak, adalah orang-orang yang ucapannya diimplementasikan dalam perbuatan nyata. Atau perbuatannya sesuai cocok dengan ucapannya. Maka kalian jangan main-main. Santri Baitul Hikmah ini mempunyai misi sebagai Al-Hakim. Ya. Bagaimana kalian selalu berusaha apa yang diucapkan itu cocok dengan yang dikerjakan. Inilah Al-Hakim. Maka jangan sampai ada cercaan dari orang luar. Orang Indonesia ini banyak yang sakit telinga, sakit mata. Lu kok bisa? Karena apa yang didengar beda dengan apa yang dilihat. Yang didengar, mari kita berbuat adil. Yang terjadi kedoliman di mana-mana. Yang didengar, mari kita hidup sederhana. Yang terjadi banyak yang foya-foya. Inilah menyebabkan ada miss antara telinga dengan mata. Yang didengar begitu indahnya, tapi yang dilihat tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau dalam bahasa nahwunya, taswabil mu'aid khair min antarahu. Ya. Kalau para guru pasti paham itu ya. Taswabil mu'aid khair min antarahu. Yang kau dengar ternyata lebih hebat daripada yang kau lihat. Yang didengar begitu indahnya. Nah, saya mau seperti itu. Saya ingin para santri Baitul Hikmah adalah man wafaqa kalamuhu af'alahu. Ucapannya cocok dengan perbuatannya. Perbuatannya mencerminkan ucapannya. Ini Al-Hakim. Ya. Maka Baitul Hikmah ini jangan main-main. Tanamkan dari kalian. Saya santri Baitul Hikmah. Tanamkan tadi. Santri itu apa?
safar ilal ma'had talab ilmi dan seterusnya. Sampai kita menjadi hakim adalah man wafaqo kalamuhu af'alan. Itu yang paling penting. Kemudian terakhir, karena sudah cukup siang, saya ingin kalian para santri menempati posisi mudhaf ilaih. Ya. Kalau bagi para kru Lirboyo pasti paham ini ya kan. Wa ma yalil mudhafa ya'ti khalafa anhu fil i'rabi idza ma khudifa. Wa ma yalil mudhafa ya'ti khalafa anhu fil i'rabi idza ma khudifa. Dalam kalimat majmu' mudhaf ilaih, mudhaf ilaih itu harus selalu mendampingi mudhaf. Ya. Maka ketika mudhaf wafat, mudhaf ilaih lah yang menduduki kedudukan mudhaf. Itulah dalam Alfiyah, itu 40 tahun yang lalu saya hafal, 40 tahun lebih, saya tamat LPW 40 tahun yang lalu, tahun 80. Wa ma yalil mudhafa ya'ti khalafa anhu fil i'rabi idza ma khudifa. Maka kalau siap jadi kiai, santri siap jadi kiai. Oleh karena itu, saya mengharapkan ke depan para santri itu sejak di pesantren dilatih praktek ibadah yang yaumiyah. Para santri harus bisa menjadi imam. Agar jadi imam, baca Al-Quran harus baik. Nanti ke depan setiap tamatan wajib tahsin Al-Quran. Wajib bisa menjadi imam. Ya. Kemudian wajib tajhizul janazah. Bisa merawat jenazah. Kalau ada orang tua kita, saudara kita, kita wafat, kita bisa merawat. Ini santri harus bisa. Ya. Kemudian bisa amaliyah, yaumiyah, ya, fi syabil Indonesia. Bisa mempraktekkan amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia ini. Bisa mimpin acara maulid, ya, acara tahlil. Ini wajib bagi santri. Sebab saya tanamkan dalam diri saya berpesan itu adalah menurunkan para ulama. Ya. Sehingga selalu saya ingatkan, pesantren ini harus Ahlussunnah wal Jamaah. Sampai kapanpun wajib tamasuk bimadzhab Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ini adalah meneruskan tradisi para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Maka para santri harus bisa memimpin tahlil, bisa memimpin maulid, ya, bisa talqin dan sebagainya. Ya. Bisa khutbah Jum'ah, terutama bagi kaum pria, ya. Nanti yang wanita pun juga harus bisa menjadi bunyai. Ya, mimpin acara-acara di pondok pesantren, ya. Itu yang penting untuk kehidupan sehari-hari. Selain secara teori, kita punya ilmu pengetahuan yang cukup luas. Maka tadi sudah diingatkan oleh Ustaz Farda, kita ini mempunyai suatu visi bagaimana menjadikan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang teguh dalam imtak dan unggul dalam iktab. Ini pun juga berangkat dari Al-Quran, surah Al-Imran 191 tadi saya bacakan. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang ulul albab itu adalah orang-orang yang pandai berzikir, selalu ingat Allah, ya, baik saat berdiri, duduk maupun berbaring. Saat yang sama, wa tafakkuruna fil qismil berpikir tentang langit dan bumi. Nah, itulah namanya ulul albab yang unggul dalam imtak dan yang teguh dalam imtak dan unggul dalam ibtak. Itulah menjadi visi kita. Ya. Terakhir, paling akhir, pesan saya seperti yang saya oleh Pak Hasan Habibie tadi, jaga nama baik pondok pesantren. Setelah kalian pulang, ya, terutama yang SMA yang nggak melanjutkan, supaya hormat kepada orang tua. Sampaikan terima kasih karena wasilah beliau kalian jadi seperti ini. Tanpa orang tua kalian nggak mungkin seperti itu. Ya, sekarang pakai jas, pakai selempang, ya kan, kayak seorang presiden, ya. Apa betul Pak Jokowi kan, sebenarnya Pak Jokowi kan, nah, kayak Wapres, ya, Pak Maruf Amin itu kan, pakai selempang gagah itu, ya. Yang perempuan cantik-cantik, ya, kayak princess itu, ya. Nah, itu luar biasa. Berkat orang tua kalian harus anishkurli wali walidaik.
bersyukur pada orang tua. Juga nggak apa-apa pada guru-guru. Guru-guru ini telah melakukan pendidikan pada kalian. Ya. Bukan hanya transfer of knowledge, tapi transfer of value. Guru-guru itu tidak hanya sekedar mengajarkan ilmu, tapi mendidik akhlak kalian. Maka jangan lupa para guru ini yang paling berjasa pada kalian. Kalau saya hanya pimpinan, tapi guru yang langsung mendidik kalian. Ya. Maka saya terima kasih pada para asatidz yang telah ikhlas mencurahkan tenaganya untuk mendidik para santri, juga para karyawan. Jangan dikecilkan, jangan merasa mengecilkan. Adanya Bu Asep, Pak Asep ya, kemarin pada Pak Oce, itu luar biasa. Pesantren ini bisa nyaman, bisa bersih. Ada Pak Oce almarhum, ya. Ada setiap dia masakin, ada Bu Asep dan seterusnya. Harus kita terima kasih. Semua yang terlibat di sini adalah orang berjasa pada kalian. Ya. Harus menghormati mereka. Ya. Untuk itu sebagai penghormatan kepada orang-orang telah berjasa, terutama telah wafat ya, semoga Allah terima amal ibadahnya, ampun dosanya dan Allah tempat surganya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi sekali lagi hormati para guru. Sampai kapanpun di sini ada bekas guru. Walaupun nanti kalian sudah jadi profesor, dulu ada Ustaz Syukron yang mendidik kalian. Ya. Dulu ada Ustaz Rahman dan seterusnya. Ya. Semua harus dihormati. Ya. Pesan saya itu, hormati para guru. Ya. Mereka-mereka yang bersih pada kalian. Ya. Sekali lagi saya hanya memimpin aja yang bersih pada kalian. Ya. Dan sebagai permintaan dari Pak Hasan tadi, sebenarnya saya ingin menijazahkan ada hizib nasr, hizib nawawi dan seterusnya, tapi itu perlu waktu karena usia ya. Maka saya ijazahkan perbanyak sholawat. Ya. Sahabat Rasulullah. Itu insya Allah berkah luar biasa. Pondok ini berdiri juga antara berkat sholawat. Ya. Lirboyo itu kata Kiai Bahrus bisa berdiri bertahan sampai sekarang berkembang sholawat. Ya. Maka perbanyak sholawat, terutama kalau bisa qasidah burdah yang diajarkan Nasir ya, itu diamalkan. Ya. Mudah-mudahan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan husnul khatimah. Amin. Maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh